Dikisahkan pada zaman dahulu di masa Bani Israel terdapat seorang ulama yang ahli ibadah. Ulama ini ahli ibadah, di biaranya tidak pernah keluar, tidak pernah berhenti beribadah, sehingga ia sudah mencapai level zuhud terhadap dunia. Tidak ada kepentingan apapun terhadap dunia. Ia fokus beribadah, fokus hanya lillahi ta'ala. Hingga para setan-setan ini mengeluh kepada rajanya, iblis. Wahai raja, si fulan ini membuat kami kewalahan. Kami sudah lelah untuk menggodanya, gak mempan sama sekali. Akhirnya iblis itu turun tangan sendiri, pergi ke kediaman si zuhud ini, mengetok pintunya. Siapa di luar? Saya musafir, mohon izin untuk numpang tidur, numpang bermalam di rumah Tuhan, karena saya ini musafir dan butuh perlindungan. Apa kata si ulama? Carilah tempat pemukiman di sebelah. Di sana ada pemukiman. Carilah tempat tinggal di sana. Tolonglah Tuhan. Saya khawatir kalau tinggal di pemukiman terjadi perampokan, pencurian dan segala macam. Tolonglah, tolonglah. Mohon maaf, saya tidak bisa membukakan pintu untukmu, kata si ahli ibadah. Akhirnya iblis diam beberapa saat. Setelah itu mengetok pintu lagi. Siapa di sana? Saya Al-Masih, kata iblis. Lalu apa jawabannya si ulama? Jika engkau benar Al-Masih, maka aku tidak ada kebutuhan denganmu, dan tugasmu untuk menyelesaikan kesalahanmu adalah kelak di akhirat. Maka aku tidak perlu membutuhkan sesuatu darimu, maka aku tidak akan membutuhkan pintu. Si iblis terdiam lagi beberapa saat, mengetok itu lagi. Tok. Siapa di sana? Saya iblis. Ada apa kau? Tolong berikan aku kesempatan untuk masuk. Dan aku berjanji jika engkau memberikanku izin masuk, aku tidak akan mengganggumu lagi, kata iblis. Akhirnya si ulama itu membukakan pintu dan iblis masuk. Bertemu, iblis berkata, silakan engkau bertanya apapun padaku, aku akan menjawabnya. Kata si ulama, aku tidak ada keperluan denganmu, aku tidak yang perlu kita bahas. Silakan pergi. Akhirnya iblis pergi. Menjelang beberapa saat pergi, akhirnya si ulama ini memanggil, wahai iblis, kemarilah, aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Apa itu, kata iblis. Lalu ulama itu bertanya, hal apa yang paling efektif buat kalian untuk membinasakan anak cucu Adam? Hal apa yang paling manjur yang kalian lakukan untuk membinasakan manusia? Iblis menjawab, mabuk, minum khamar. Ketika anak cucu Adam, manusia dalam keadaan mabuk, maka hilang kesadarannya, sehingga saat kehilangan kesadaran, kami para setan, para iblis memperdayakan dia, mempermainkan dia sebagaimana anak kecil bermain bola, mudah diatur. Mabuk. Lalu apa lagi, kata si ulama? Amarah. Ketika seorang hamba, seorang manusia sudah amarahnya didahulukan, maka kami bisa masuk dengan mudah sehingga bisa menghilangkan akal sehatnya. Kalau orang marah itu kebanyakan akal sehatnya sudah hilang. Kalau sudah amarahnya memuncak, tidak terkontrol, lalu setan masuk, kadang main tangan, kadang mengumpat, kadang mencela, menghardik, memungkit dan segala macam. Makanya di dalam hadis diriwayatkan, kalau engkau dalam keadaan marah, segera ucapkan ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung dari setan yang terkutuk. Agar apa? Ketika marah tidak ada bantuan dari setan untuk membesarkan amarah kita. Mananya apa? Ketika kita sedang marah langsung a'udzubillah. Padam marahnya, nggak jadi marah. Amarah. Apalagi kata ulama, apalagi? Kikir, bakhil, pelit. Ketika ada manusia yang sudah punya sifat kikir, maka iblis membisikkan padanya angan-angan yang panjang,
Ketika ada rasa ingin menderma, ada rasa ingin berbagi, dibisikkan lagi, jangan, nanti kau melarat, nanti kau miskin, nanti kau sengsara. Akhirnya ya semakin besar kikirnya, dengan kikirnya itu yang membinasakan dirinya sendiri. Jadi ada 3 hal yang dijadikan alat untuk iblis membinasakan manusia. Yang pertama khamar, minuman keras. Yang kedua amarah. Dan yang ketiga bakhil, kikir. Yang pertama khamar. Ada suatu kisah Barsiso. Kita mungkin sudah masyhur kisah ini. Ulama besar Barsiso yang punya santri ribuan, alim semua. Barsiso ini juga sangat alim, selalu beribadah. Suatu ketika iblis menyamar menjadi seseorang dan beribadah juga di tempat peribadatannya Barsiso khusyuk beribadah, si iblis juga lebih khusyuk. Di kisah yang lain dijelaskan bahwa ketika Barsiso selesai beribadah, ia pulang ke rumahnya untuk makan. Ia mendapati si iblis tetap beribadah, tidak turun dari tempat ibadah terus. Barsiso selesai makan, pergi ke tempat peribadatan, masih saja si iblis terus beribadah, khusyuk, siang malam tidak pernah berhenti dari beribadah. Akhirnya Barsiso ini tersentuh hatinya, penasaran. Wahai pemuda, engkau kulihat beberapa hari ini tidak pernah turun dari tempat ibadahmu. Apakah engkau tidak makan? Apakah engkau tidak beristirahat? Apa katanya pemuda ini? Yakni si iblis. Wahai Syekh, ketahuilah, tidak ada waktu lagi bagiku untuk beristirahat. Tidak ada lagi bagiku waktu untuk foya-foya, santai-santai, karena saking banyaknya maksiat yang telah aku lakukan, sehingga aku harus beribadah fokus seperti ini. Si Barsiso tersentak, hatinya kaget. Baru pertama kali ini aku melihat ada hamba Allah yang ibadahnya lebih dariku. Aku bertahun-tahun ibadah seperti ini, aku tidak pernah berbuat dosa sama sekali, ibadahku seperti ini. Tapi ketika aku melihatmu, aku merasa ibadahku ini tidak ada apa-apanya. Tolong berikanlah resep bagaimana cara bisa beribadah yang khusus seperti ini. Apa kata si iblis? Wahai Syekh, saya bisa beribadah khusus seperti ini karena saya telah melakukan maksiat. Engkau tidak pernah melakukan maksiat, sehingga engkau tidak tahu rasanya menyesal. Engkau tidak tahu rasanya beribadah khusyuk lantaran memohon ampun. Jadi beda rasanya, Syekh, kata si iblis menggoda. Memang maksiat apa yang telah kau lakukan? Alah Syekh, maksiatku ini membunuh. Kata Syekh, Tuhanku melarang hal itu. Apakah tidak ada maksiat lain? Ada Syekh, berzina. Tuhanku melarang hal itu. Coba cari maksiat yang lain yang sekiranya sepele dan tidak sampai mengambil hak orang lain. Kalau membunuh, kita ini mengambil nyawa orang lain, merampas hak nyawa orang lain, itu nggak boleh. Berzina, merampas kehormatan orang lain, itu nggak boleh. Coba carikan sesuatu yang tidak merampas hak orang lain. Apa kata si iblis? Yang ketiga saya ini, minum minuman keras. Engkau tidak perlu merampas hak orang lain, tidak membunuh, tidak memperkosa, tidak mencuri, dan cuma minum minuman khamar saja. Nah ini kata Barsiso, bolehkah kita coba? Di mana aku harus bisa meminum minuman khamar ini? Si iblis menunjukkan warung. Di sana saya ada warung, penjualnya perempuan, di sana menjual khamar, silakan kau minum. Barsiso pergi minum khamar, mabuk. Ketika sudah mabuk, setan masuk. Mabuk, akal sadarnya hilang sehingga dipermainkan oleh setan. Karena dipermainkan, melihat penjual perempuan tergoda, hasratnya jadilah diperkosa si perempuan. Diperkosa, mabuknya hilang, sudah muncul kesadarannya, si perempuan menjerit-jerit, tolong, kenapa Syekh kau memperkosaku? Bingung Syekhnya, dibunuh si perempuan ini. Padahal rencana awal iblis ini menyuruh untuk membunuh, Syekh menolak. Kedua, menyuruh berzina, Syekh menolak. Yang ketiga, disuruh minum
dia menyetujui lantaran minum khamar. Maksiat yang pertama dan maksiat yang kedua juga dilakukan. Makanya khamar ini adalah sumbernya kemaksiatan, sumbernya malapetaka. Dengan khamar berzina dilakukan, dengan khamar membunuh juga dilakukan. Akhirnya syekh ini bingung, ketahuan warga dihukum, diikat di lapangan luas, dihantam batu-batuan oleh para warga. Akhirnya muncul iblis di momen-momen terakhirnya yang sudah sakarat, yang sudah lebak beliau ke wajahnya. Wahai Barsisoh, ketahuilah aku adalah iblis dan aku yang bisa menolongmu sekarang. Kata Barsisoh, bagaimana engkau bisa menolongku? Gampang saja, engkau terikat dan engkau sudah tidak dipercaya oleh warga, sedangkan aku ada di depanmu. Aku bisa melepaskan ikatan itu dan kau silakan bebas. Tolonglah aku, kata Barsisoh. Ada syaratnya, kata iblis. Apa? Tolonglah, aku udah sekarat, mau tolong. Engkau harus menyembahku, engkau harus bersujud kepadaku. Barsisoh dalam keadaan diikat, berdiri terikat badannya, dan dia berkata, wahai iblis, bagaimana aku bisa bersujud kepadamu padahal sedangkan tubuhku terikat? Apa kata iblis? Engkau tidak perlu bersujud dengan ragamu, tapi bersujudlah hatimu kepadaku. Maka Barsisoh dengan hatinya dia bersujud kepada iblis, menyembah iblis. Saat itu juga dia mati dalam keadaan menyembah iblis. Waliyadzubillah. Apa sebab? Pertama kali apa pemicunya? Khamar, minuman keras, mabuk yang membinasakan manusia. Inilah yang paling efektif pihak iblis menjerumuskan manusia. Makanya jauhi